Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kawan-kawan berada. Baiklah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 5, yang mana kelompok 5 terdiri dari 6 anggota: 1. Sri Mulyani Anwar, 2. Wizra Rauda Fadila, 3. Elga Pramagani, 4. Muhammad Yusuf Herman, 5. Septi Aulia Utari, dan yang terakhir Sherly Vita Dinia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan share atau berbagi ilmu tentang mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu materinya adalah inflasi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh ibu dosen kita, yakninya Ibu Dr. Lola Fitriasari, SEMM. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan presentasi dari kelompok 5. Check it out. Yo, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Herman, pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus-menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tidak disebut inflasi. Pengertian inflasi menurut para ahli. Johnson mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga yang berkelanjutan. Bruman mendefinisikannya sebagai peningkatan yang berkelanjutan pada tingkat harga umum. Shapiro juga mendefinisikan inflasi dengan nada yang sama sebagai kenaikan yang terus-menerus dan cukup berarti dalam tingkat harga umum. Sedangkan Dunberg dan McDougall lebih eksplisit ketika mereka menulis bahwa istilah ini biasanya mengacu pada kenaikan harga yang berkelanjutan yang diukur dengan indeks seperti indeks harga konsumen atau CPI atau deflator harga implisit untuk produk nasional bruto. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang B, kesenjangan inflasi. Yang pertama, pengertian kesenjangan inflasi. Menurut Lipsey, kesenjangan inflasi adalah jumlah di mana pengeluaran agregat akan melebihi output agregat pada tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh. Ekonom klasik menjelaskan inflasi terutama karena peningkatan jumlah uang mengingat tingkat kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, Keynes dianggap berasal dari kelebihan pengeluaran atas pendapatan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Semakin besar agregat pengeluaran, semakin besar kesenjangan dan semakin cepat inflasi. Mengingat kecenderungan rata-rata yang konstan untuk menabung, peningkatan pendapatan uang pada tingkat kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kelebihan permintaan atas penawaran dan akibatnya terjadi kesenjangan inflasi. Dari Keynes menggunakan konsep kesenjangan inflasi untuk menunjukkan determinan utama yang menyebabkan kenaikan inflasi harga. Yang kedua, konsep kesenjangan inflasi. Menurut Friedman, Koopmans, Selen, dan ekonom lainnya, antara lain yang A, analisis kesenjangan inflasi didasarkan pada asumsi bahwa harga lapangan kerja penuh fleksibel ke atas. Dengan kata lain, mereka menanggapi kelebihan permintaan di pasar barang. Ini juga mengasumsikan bahwa upah uang kaku ketika harga naik, tetapi bagian keuntungan dalam GNP meningkat. Jadi, konsep ini berhubungan dengan excess demand inflation, di mana terjadi inflasi keuntungan. Hal ini menyebabkan pencampuran antara permintaan dan inflasi biaya. Yang B, Ben Hansen mengkritik Keynes karena membatasi kesenjangan inflasi pada pasar barang saja dan mengabaikan peran pasar faktor. Menurutnya, kesenjangan inflasi merupakan akibat dari kelebihan permintaan di pasar barang maupun di pasar faktor. Yang C, kesenjangan inflasi adalah analisis statis, tetapi fenomena analisis inflasi bersifat dinamis. Untuk membuatnya dinamis, Keynes sendiri menyarankan pengenalan jeda waktu terkait penerimaan dan pengeluaran pendapatan. Koopmans telah mengembangkan hubungan antara telur dan tingkat kenaikan harga per satu waktu. Dia telah menunjukkan dengan bantuan keterlambatan
pengeluaran dan keterlambatan penyesuaian upah bahwa kecepatan inflasi menjadi lebih kecil, yaitu kesenjangan inflasi menyempit. Yang D. Holzman mengkritik Keynes karena menerapkan teknik pengganda pada situasi pekerjaan penuh. Menurutnya, teknik multiplier tidak memadai pada periode full employment dan inflasi. Ini abstrak dari perubahan dalam distribusi pendapatan. Dalam situasi kesempitan kerja penuh, bagian satu kelompok dalam output nasional hanya dapat ditingkatkan dengan mengorbankan kelompok lain. Yang E. Kelemahan lain dari analisis kesenjangan inflasi adalah terkait dengan konsep aliran, seperti pendapatan saat ini, pengeluaran, konsumsi, dan tabungan. Faktanya, kenaikan harga pada tingkat kesempatan kerja penuh tidak terbatas pada harga barang-barang saat ini saja, tapi mereka juga mempengaruhi harga barang yang sudah diproduksi. Selanjutnya, pendapatan sekali pakai yang merupakan perbedaan antara pendapatan saat ini dan pajak dapat mencakup saldo menganggur dari pendapatan periode sebelumnya. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang C, tarik permintaan atau teori moneter. 1. Pandangan moneter atau teori moneter tentang inflasi. Penekanan monetaris pada peran yang sebagai penyebab utama inflasi, tarikan permintaan. Mereka berpendapat bahwa inflasi selalu merupakan fenomena moneter. Penjelasan paling awal dapat ditemukan dalam teori kuantitas uang yang sederhana. Para monetaris menggunakan identitas Fisher Equations of Change yang dikenal sebagai MV sama dengan PQ, di mana M adalah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Q adalah tingkat output real. Dengan asumsi V dan Q konstan, tingkat harga P bervariasi secara proporsional dengan jumlah uang beredar M. Dengan upah yang fleksibel, ekonomi diyakini bervariasi pada tingkat kesempatan kerja penuh, tenaga kerja, stok modal, dan teknologi juga hanya berubah perlahan seiring berjalannya waktu. Yang kedua, teori permintaan tarik inflasi Keynes. Keynes dan para pengikutnya mengenekankan peningkatan permintaan agregat sebagai sumber inflasi tarikan permintaan. Mungkin ada lebih dari satu sumber permintaan. Konsumen menginginkan lebih banyak barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Pengusaha menginginkan lebih banyak input untuk investasi. Pemerintah menuntut lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sipil dan militer negara. Yang ketiga, model kelebihan permintaan Ben Hansen. Ekonomi Denmark Ben Hansen telah menyajikan model inflasi ekses permintaan dinamis eksplisit yang menggabungkan dua tingkat harga terpisah, satu untuk pasar barang dan lainnya untuk pasar faktor tenaga kerja. Asumsinya, model dinamisnya untuk inflasi permintaan didasarkan pada asumsi berikut. A. Persaingan sempurna baik di pasar maupun di pasar faktor. B. Harga ini sangat akan bertahan di masa depan. C. Hanya ada satu komunitas yang diproduksi dengan bantuan hanya satu faktor variabel, jasa tenaga kerja. D. Kuantitas layanan tenaga kerja per unit waktu adalah besaran tertentu. E. Ada tingkat lapangan kerja aktual yang tetap dan konsekuensinya adalah output yang merupakan kesempatan kerja penuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. D. Biaya mendorong inflasi. Penyebab dasar inflasi dorongan biaya adalah kenaikan upah uang. Uang lebih cepat daripada produktivitas tenaga kerja. Inflasi dorongan biaya dapat lebih diperparah oleh penyesuaian upah ke atas untuk mengkompensasi kenaikan dalam indeks biaya hidup. Ada dua cara mengkompensasi kenaikan indeks biaya hidup, yaitu yang pertama, serikat pekerja memasukkan klausal eskalator dalam kontrak dengan memberi kerja di mana tingkat upah uang disesuaikan ke atas setiap kali indeks biaya hidup meningkat dengan sejumlah poin presentasi tertentu. Yang kedua, jika kontrak serikat pekerja tidak memiliki klausal eskalator, biaya hidup indeks digunakan sebagai dasar untuk menegosiasikan kenaikan upah yang lebih besar pada saat penyelesaian kontrak baru.
Penyebab lain inflasi dorongan biaya adalah inflasi dorongan laba. Oligopoli dan perusahaan monopoli menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi kenaikan tenaga kerja dan biaya produksi sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Ada persaingan tidak sempurna. Dalam kasus seperti itu, mereka dapat mengelola harga produk mereka dalam perekonomian di mana yang disebut harga yang diatur pemerintahan. Setidaknya ada kemungkinan bahwa harga ini dapat diatur ke atas lebih cepat daripada biaya untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori inflasi lainnya. Yang pertama, inflasi dorong biaya tarik permintaan campuran. Beberapa ekonom tidak menerima dikotomi bahwa inflasi adalah tarikan permintaan atau dorongan biaya. Mereka berpendapat bahwa proses inflasi sebenarnya mengandung beberapa elemen dari keduanya. Faktanya, kelebihan permintaan dan tekanan biaya beroperasi secara bersamaan dan saling bergantung dalam proses inflasi. Dengan demikian, inflasi adalah campuran tarikan permintaan dan dorongan biaya ketika perubahan tingkat harga mencerminkan pergeseran ke atas dalam fungsi permintaan dan penawaran agregat. Selanjutnya yang kedua yaitu inflasi sektoral atau pergeseran permintaan. Inflasi sektoral atau pergeseran permintaan diasosiasikan dengan nama Charles Schulz yang dalam makalah berjudul Recent Inflation in the United States menunjukkan kenaikan harga dari tahun 1955 sampai 57 tidak disebabkan oleh tarikan permintaan atau dorongan biaya, tetapi oleh pergeseran sektoral dalam permintaan. Schulz mengajukan tesisnya dengan referensi ekonomi Amerika, tetapi sekarang telah digeneralisasikan dalam kasus ekonomi industri modern. Selanjutnya yang ketiga yaitu inflasi struktural. Mazhab strukturalis Amerika Selatan menekankan kekuatan struktural sebagai penyebab utama inflasi di negara-negara berkembang seperti Argentina, Brazil, dan Chile. Kaum strukturalis berpandangan bahwa inflasi diperlukan dengan pertumbuhan. Menurut pandangan ini, ketika ekonomi berkembang, kekakuan muncul yang menyebabkan inflasi struktural. Pada tahap awal, terjadi peningkatan pendapatan non-pertanian yang disertai dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang cenderung meningkatkan permintaan barang. Selanjutnya yang keempat yaitu inflasi markup. Teori inflasi markup terutama dikaitkan dengan Prof. Ackley, meskipun model formal juga telah disajikan oleh Holmans dan Duesenberry secara independen satu sama lain. Kami menganalisis di bawah versi sederhana dari inflasi markup Ackley. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa baik upah maupun harga diatur dan diselesaikan oleh pekerja dan perusahaan bisnis. Perusahaan menetapkan harga administratif untuk barang-barang mereka dengan menambahkan beberapa markup standar ke biaya bahan baku dan tenaga kerja mereka yang mencakup laba. Buruh juga mencari upah atas dasar markup tetap atas biaya hidupnya. Selanjutnya yang kelima yaitu inflasi terbuka dan tertekan. Inflasi terbuka ketika pasar untuk barang atau faktor produksi dibiarkan berfungsi secara bebas, menetapkan harga barang dan faktor tanpa campur tangan yang normal dari otoritas. Dengan demikian, inflasi terbuka adalah hasil dari operasi mekanisme pasar yang tidak terputus. Inflasi tertekan, sebaliknya, ketika pemerintah memaksakan kontrol fisik dan moneter untuk memeriksa inflasi terbuka, itu dikenal sebagai inflasi yang ditekan atau tertekan. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara normal dengan menggunakan perizinan, kontrol harga, dan penjatahan untuk menekan kenaikan harga yang ekstensif.
Selanjutnya, inflasi yang ditekan juga terjadi ketika upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi permintaan impor melalui tarif pembatasan impor, pembatasan pinjaman luar negeri, perjanjian impor sukarela, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu faktor penyebab inflasi. Adapun faktor-faktor yang tersebut dijelaskan dalam buku Kebangsenteralan seri inflasi, yaitu sebagai berikut. A. Inflasi yang disebabkan faktor permintaan atau demand pull inflation. Tambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Bertambahnya uang beredar mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan sehingga jumlah konsumsi dan investasi meningkat secara keseluruhan. Dengan adanya peningkatan permintaan, maka secara otomatis mendukung pendekatan harga-harga secara keseluruhan. Jadi, kejadian tersebut disebut sebagai inflasi permintaan atau demand pull inflation. B. Inflasi penawaran atau cost push inflation. Inflasi penawaran adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, dan kenaikan tarif dasar listrik atau TDL. C. Inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran. Perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal tersebut mengakibatkan faktor produksi dan persediaan barang menjadi turun, sementara substitusi atau barang pengganti terbatas atau bahkan tidak ada. Keadaan seperti ini pada akhirnya akan menyebabkan harga-harga menjadi naik. Yang terakhir, D. Inflasi ekspektasi atau expected inflation. Inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran, namun inflasi dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi para pelaku ekonomi atau disebut inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi adalah inflasi yang terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat adiktif atau forward looking. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.